Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan selalu memakai masker dan mencuci tangan ya. Materi hari ini kita akan membahas yaitu struktur dan kebahasaan laporan percobaan. Pada sub ini, kamu akan mempelajari struktur teks dan laporan percobaan. Sudah siap? Ayo kita simak penjelasan berikut. Apa kalian masih ingat definisi laporan percobaan? Ingat gak kalian? Kemarin kita membahas tentang definisi laporan percobaan. Percobaan atau disebut juga eksperimen adalah suatu rangkaian tindakan dan pengamatan yang dilakukan untuk mengecek hipotesis atau mengenali hubungan sebab akibat antara gejala. Setelah melakukan percobaan, biasanya peneliti menyusun sebuah laporan. Kemarin sudah dijelaskan percobaannya, laporannya seperti apa ya. Laporan adalah suatu bentuk tulisan hasil dari sebuah pengamatan yang dilakukan dan bertujuan untuk menginformasikan hasil yang diperoleh tersebut kepada orang banyak. Setelah kalian melakukan percobaan, baru kalian membuat laporan atau hasil laporan percobaan itu ya. Jadi teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Berarti harus ada tujuan, prosesnya, alat dan bahannya, kesimpulannya, hasil percobaannya. Apabila kamu melakukan suatu percobaan, kamu dapat menggunakan struktur ini dalam menyusun laporannya. Perlu diketahui, jika struktur laporan percobaan tidak bersifat baku tergantung dengan fungsinya. Coba kalian di sini juga pahami. Struktur teks laporan percobaan itu terdiri dari yang pertama, judul atau disebut judul percobaan. Judul adalah garis besar atau gambaran umum dari laporan percobaan. Judul harus mencerminkan isi dari laporan percobaan yang dibuat. Berarti kalian harus membuat judulnya apa ketika kalian mau melakukan percobaan. Kedua, tujuan percobaan. Tujuan percobaan yaitu dimaksud dilakukan suatu eksperimen atau percobaan. Tujuan ditulis secara jelas dan lengkap. Berarti kalian harus tahu tujuannya. Ketika kalian sudah membuat judul, kalian harus menyebutkan tujuannya apa laporan percobaan itu ya.
ketiga, alat dan bahan. Alat dan bahan berisi peralatan dan bahan yang memang benar digunakan pada saat percobaan. Alat-alat apa yang harus disiapkan, bahannya apa. Ketika kalian mau melakukan percobaannya apa dulu, berarti harus menyesuaikan alat dan bahannya yang diperlukan dalam laporan percobaan. D. Prosedur atau cara kerja. Menyampaikan cara kerja dengan kalimat aktif, bukan kalimat suruh. Dan membuat kalimat suruh menjadi kalimat aktif. Sehingga menceritakan apa yang telah dilakukan saat percobaan. Berarti kalian harus menyebutkan prosedurnya, cara kerjanya. Yang pertama apa yang harus dilakukan dari awal sampai akhir. Kalian harus menyebutkan di dalam teks laporan percobaan ya. Yang E, hasil pengamatan. Menulis hasil pengamatan sesuai dengan yang didapatkan saat percobaan. Data dapat ditulis secara deskriptif atau dalam bentuk tabel hasil pengamatan. Kalian harus melakukan pengamatan dan percobaan dengan sebaik-baiknya saat melakukan percobaan, sehingga memperoleh data yang akurat dan reliabel. Berarti kalian harus benar-benar mencatat dari pengamatannya, dari misalnya hari pertama, apa saja awalnya, sampai ke bagian akhirnya ya. Jadi kita harus benar-benar meneliti hasil pengamatan yang akan kalian lakukan. Yang F, kesimpulan dan saran. Menulis kesimpulan dengan ringkas sesuai dengan tujuan percobaan. Apa yang ingin dicapai saat percobaan merupakan sebuah kesimpulan. Kesimpulan merupakan bentuk dari jawaban hipotesis yang diajukan. Setelah kalian melakukan laporan percobaan, hasilnya kalian sudah tahu, baru kalian melakukan kesimpulannya ya, memberikan suatu kesimpulan pada hasil laporan percobaan. Menelaah kebahasaan teks laporan percobaan. Setiap jenis teks memiliki ciri kebahasaan yang khas. Begitu pula dengan teks laporan percobaan. Apa sajakah yang termasuk ciri kebahasaan teks laporan percobaan? Adapun kebahasaan teks laporan percobaan sebagai berikut. Nah, di sini kita akan membahas yaitu menelaah kebahasaan teks laporan percobaan. Apa saja? Kaidah kebahasaan laporan percobaan. A. Kalimat definisi. Bagian awal dari sebuah teks laporan percobaan pada umumnya diawali dengan kalimat definisi. Kalimat definisi yaitu kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, hal, aktivitas, dan hal lainnya. Kalian sambil amati dan pahami di sini tentang kaidah kebahasaannya. Yang B, menggunakan kata bilangan. Kata bilangan pada teks laporan percobaan menunjukkan jumlah bahan yang digunakan dalam percobaan. C. Menggunakan sinonim dan antonim. Umumnya, pada teks laporan percobaan terdapat kata yang bersinonim dan
dengan kata yang berantonim. Sinonim merupakan persamaan kata, sedangkan antonim merupakan lawan kata. Pada teks laporan percobaan, sinonim dan antonim biasanya terdapat pada bagian langkah-langkah percobaan. D. Kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang telah mengalami perluasan, baik berupa penambahan pola kalimat yang berupa unsur keterangan maupun perluasan fungsi-fungsinya. E. Menggunakan kalimat perintah. Contoh, kalimat perintah pada teks laporan percobaan diantaranya adalah siapkan, aduklah, hindari, tambahkan, tuangkan, sebaiknya, campurkan, dan lain sebagainya. F. Menggunakan kata hubung. Selain menggunakan kata perintah, teks laporan percobaan juga menggunakan kata hubung. Contoh kata hubung dalam teks laporan percobaan diantaranya adalah dan, tetapi, apabila, saat, jika, sehingga, maupun, dan yang lainnya ya. G. Kata istilah teknis. Istilah teknis adalah kata yang memiliki arti khusus dalam bidang tertentu. Misalnya, dehidrasi yang berarti kehilangan cairan tubuh atau kekurangan cairan. Contoh, cara membuat pencok kliko itu disebut dengan judulnya. Jadi kalian harus paham mana yang dimaksud dengan judul, tujuan, dan alat dan bahannya ya. Pencok kliko merupakan makanan yang digemari karena menggunakan bahan yang sederhana, sehingga semua orang dapat dengan mudah membuatnya. Itu termasuk tujuannya ya. Itu tujuannya. Bahan 1 kilo kliko singkong kering, bumbu 200 gram gula jawa, 50 gram gula pasir, 25 gram cabai, 1 sendok garam, setengah sendok asam jawa, 1 buah jari jahe ya maksudnya, 1 ibu jari jahe, 1 ruas lengkuas, 2 batang serai, 3 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk purut. Itu yang dimaksud dengan alat dan bahannya. Jadi apa yang digunakan, alat dan bahannya sudah disebutkan di situ ya. Langkah-langkah. Ini ada langkah-langkahnya. 1. Kliko kering digoreng, sisihkan. Haluskan semua bumbu kecuali daun salam dan daun jeruk purut. Tumis semua bumbu hingga harum. Masukkan kliko goreng. Masak hingga kering, angkat. Oven hingga kering, simpan di tempat yang rapat. Itu adalah langkah-langkahnya. Yang dimaksud dengan hasil di sini adalah pencok kliko yang enak, lezat, sudah siap dinikmati, selamat mencoba. Itu adalah hasilnya. Kalau kesimpulannya, membuat pencok kliko cukup sederhana, mudah dilakukan, murah dan hemat. Nah, itu sudah dijabarkan ya. Dari segi struktur, teks laporan percobaan di atas terdiri atas judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil dan simpulan. Di situ sudah jelas mana yang dimaksud dengan
judul, tujuan, alat dan bahan itu bagaimana, langkah-langkahnya, hasil, dan simpulan. Jadi, ketika kalian membuat laporan percobaan, kalian harus terlebih dahulu membuat judulnya apa sih laporan percobaan yang akan kalian buat, tujuannya, terus menyebutkan alat dan bahan yang dibutuhkan ketika melakukan percobaan, langkah-langkahnya, hasilnya, baru simpulannya ya. Dari segi bahasa, teks laporan percobaan tersebut terdiri atas 1. Adanya kalimat kompleks berupa kalimat majemuk setara. Contoh, pencakliklo merupakan jenis makanan kecil yang enak dan banyak disukai anak-anak. Pada kalimat majemuk setara di atas terdapat konjungsi dan yang menyatakan makna penambahan secara bahasa, konjungsi, dan berfungsi sebagai penggabung kata, frase, dan klausa. Dua, penggunaan kata bilangan. Hal ini sangat menonjol pada bagian bahan-bahan dan bumbu. Contoh, 1 kilo kliklo singkong kering, 200 gram gula jawa, 50 gram gula pasir, 25 gram cabai, 1 sendok garam, setengah sendok asam jawa. Coba kalian perhatikan ini ya. Ketiga, menggunakan kata teknis. Contoh, kliklo, organik, cyanida, oven, pencok kuliner, dan lain-lain. 4. Terdapat penggunaan kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan verba. Verba di dalam teks laporan percobaan terletak pada bagian langkah-langkah. Contohnya, bersihkan, rendam, keroklah, iris, rebus, jemur, goreng, tumis, sisihkan, keringkan, tiriskan, dan lain-lain ya. Yang kelima, kalimat perintah. Kalimat ini juga terletak pada bagian langkah-langkah bersinergi dengan penggunaan kata kerja. Contoh, haluskan semua bumbu kecuali daun salam dan daun jeruk purut. Berarti kalian di sini harus paham. Oh, ini berarti termasuk kalimat perintah, termasuk kalimat kompleks. Karena di dalam kebahasannya, jadi kalian harus memilih mana yang harus ada dalam teks laporan percobaan. Demikianlah pembahasan singkat mengenai kegiatan menelaah struktur kebahasaan teks laporan percobaan. Semoga bermanfaat. Apabila kurang paham atau kurang mengerti, silakan ditanyakan ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.